pernah mencoba kesana kemari gitu Pak Haji, nyoba usaha ini dan itu. Terus? Pernah gagal. Terus? Sempat iseng gitu Pak Haji, awalnya dari iseng main mobil iseng itu, iseng coba-coba dulu. Jalan nih, jalan. Dan tahun ini singkat cerita, tahun ini saya berunding sama istri, ya sepakat kalau usaha jual beli mobil bekas Pak Haji. Gitu. Usia ada berapa? 32 Pak Haji. 32. Istri? Istri 1 Pak Haji. Enggak, usianya? Usianya 38. Usia 38. Bos, saran gue usia lo 32, bini lo 38. Mau menjelang 40. Ya, usia gue udah 55. Haji Marco 58. Mendingan lo ikutin ilmunya Allah aja. Jadi di usia nanti lo 40, di usianya bini 45, duit ngejar lo, rezeki ngejar lo. Kalau sekarang kan lo ngejar rezeki, sekarang lo ngejar duit. Iya. Ya. Protestan. Iya, maksudnya lo nggak usah baca Quran, nggak usah tahajud. Iya Pak. Lo bangun jam 00, senyum, mandi. Ya. Nah, lo buka kitab, baca kitab. Kan di mana-mana orang Kristen kalau buka kitab kan siang. Iya. Setelah jam 6, ya, jam 7 atau habis subuh dah. Nah, lo coba jam 00, praktekin ilmunya Allah, bahasanya Tuhan kita. Ya. Kedua, lo paksain gimana caranya sifat 18 tuh yang ada di kertas nggak boleh ada. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan. Kedua, yang ketiga, kalau lo jual, orang udah suka sama mobil itu, lo buka harganya misalkan 85, orang itu cuman punya duit 80. Ya, Pak. Dia ngebet bener itu pengen mobil dia, karena tuh mobil dia nostalgia. Nggak bisa 85, orang gue modalnya 80, ya gue jual 85. Tapi dia cuma punya 80. Lu harus pakai ilmu yang namanya legowo, lapang dada. Ya udah, ambil deh. Karena lu udah banget. Jadi bukan hanya memuliakan Allah, kan ada kalau di Islam ada hablum minallah, ada hablum minanas. Nah, berhubungan sama Tuhan, berhubungan sama ciptaan Tuhan. Nah, lo senengin tuh ciptaan Tuhan walaupun lo rugi 5 juta. Padahal kan nggak untung lah. Kan modalnya 80 sama tetek bengek dandanin. Jadi 80, berarti lo harus jual 85 kan? Ya. Tapi ini orang greget bener minta 80. Jadi lo nggak ada untungnya, zero. Ya. Lo kasih, ambil. Dan lo nggak boleh nyesel. Nanti Allah gantinya bukan 5 juta lagi, tapi 100 kali lipat. Jadi berapa? 500 juta. Bisa juga lo undian menang. Bisa juga lo bagi warisan dari mertua atau dari lo. Atau lo dapat ketemu orang yang istilahnya titip. Bos, nih kelola duit gua, lo gak usah bayar. Yang penting lo, nih gue mau ada aja jalannya. Kok gitu Pak Haji? Karena gue ngalamin di sini. Kuncinya cuma itu. Iya, udah itu aja. 1, bangun jam 00, senyum, mandi. Nah, terus lo buka kitab. Kedua, sifat 18 nggak boleh ada satupun. Jadi lo mesti legowo. Bini lo cerewet, legowo. Bini lo banyak nanya, legowo. Dimana-mana kan kalau bini sopannya bini itu pada saat suami baru datang, baru masuk rumah, itu nggak boleh ditanyain. Tapi bini gue kok nanyain ya, biarin, lo harus legowo, lapang dada. Ya. Ketiga, tadi pada saat lo dagang merasa pas-pasan, lo harus kasih. Gue ngalamin bos. Gue kan punya anak nomor 3 SMA. Sekarang anak gue udah lulus. Sekarang
anaknya adik istri gua. Jadi istri gua laki meninggal, suaminya laki meninggal, istrinya juga meninggal. Nah anaknya satu, tinggal sama gua, yatim piatu. Nah dia sekolah bareng lagi sama bekas gue. Nah pada saat itu dia bilang, waktu itu anak gua gurunya mau beli sapi kurban dong. Ya udah pilih aja Pak Guru. Gue bilang gitu. Saya mau yang ini. Berapa yang ini harganya? 25 juta. Saya cuman adanya 20 juta katanya gitu. Tadi 27 juta, tawar-tawar jadi 25. Saya ada cuman 20 juta. Gue bilang udah kasih aja. Kata yang dagang namanya Pak Tatang, baik bener Pak Haji. Sapi 27 ditawar 25. Udah gitu dia, mana kita tahu kalau duitnya dia ada 25. Dia cuma ngasih lihat kita cuma 20 juta. Udah kasih aja. Kasih. Udah kan kasih. Terus gue tanya, Bapak emang muridnya berapa sih yang mau dibagiin daging muridnya gitu. Kalau satu emang cukup. Sebenarnya sih nggak cukup Pak Haji. Harusnya kita motongnya 2 ekor baru cukup. Coba bayangin. Ya udah kasih satu lagi deh. Tanpa beli. Coy. Ada kayak gitu? Nggak ada lah. Udah kita diskon? Iya 5 juta. Kasih gratis. Gua kasih gratis ekor. Jadi 2 ekor. Nah, ada lagi nih orang beli sapi. Pak Haji aku mau beli sapi yang harganya 100 juta. Tapi duit saya baru 30 juta. Kurang 70. Boleh gak dicicil Pak Haji? Buju buset. Katanya Pak Tatang, lo kebayaan Ji. Sapi 100 dibayar cuma 30. Yang 70 dicicil selama setahun. Emang dia bayarnya besok. Orang dia nyicil setahun. Ya udah kasih aja Mang. Kasih aja. Dah tuh ada lagi tuh. Nah ini ada lagi nih, satu lagi lebih antik lagi. Beli sapi harganya 50 juta, tapi DP dulu 1 juta. Jadi yang 49 dicicil. Ada gak ya? Tapi itu gue jalanin bos. Tapi sekarang sapi gue, lihat banyak gak? Cepet bener, banyak banget. Pada beranak. Di mana-mana kan sapi beranaknya 1. Ini beranaknya 2, beranak lagi 2. Sekarang banyak banget. Kebo lo lihat tuh kebo. Lo lihat tur ke bawah kebo. Ya, iya kebo. Pak Punten. Ya. Kalau mau nanya, ya. Kan saya jualan mobil. Deketin mic ya bos. Jualan mobil. Ya. Saya kan jualan dari nggak ada showroom kan Pak? Iya di rumah aja. Dari rumah. Iya. Kan gua kalau dagang mobil dagang sapi nggak di pinggir jalan, di sini. Ya, saya kan mengandalkan media sosial gitu Pak Haji ya. Saya banyaknya Pak Haji, misalnya yang seperti tadi Pak Haji saranin, ada yang ngebet gitu. Apa? Ada yang ngebet sama mobil saya. Iya. Sedangkan yang nawar ini calo mediator untuk pedagang, gimana tuh Pak Haji? Nggak apa-apa bos, pokoknya kalau dia udah ngebet, apakah dia pedagang bukan pemakai, dia buat dijual lagi, ya. Lo kasih. Padahal itu nggak ada untungnya. Atau lo modalnya, tadi gue bilang 75, modalnya 75, dandan 5 juta, jadi orang nawar 80. Harusnya kan lo jual kan 85. Tapi dia mintanya 80 kasih. Dia ada lagi yang mintanya 75. Berarti lo minus 5 juta. Udah minus 5 gak untung 5 juta. Lo kasih. Jadi gini bos. Di agama gue, agama Islam, kita fokus itu aja. Namanya, kalau ibadah Islam namanya umroh atau haji. Jadi lo terangin coba, ntar baru gue lo nerangin secara Islam, ntar gue. Iya, jadi kalau kita memberi motivasi di Islam itu ada motivasi ajaran yang sa'i itu kan, kita bercerita zaman Nabi Ismail, di kisahnya Nasrani juga ada itu Pak Haji, kisah Nabi Ismail, Nabi itu dia lari-lari nyari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di sana kelihatan air, sana. Ternyata jong. Balik ke sini,
oh enggak ada airnya. Jadi kalau kita lihat bos, jalanan lurus itu kayak air bos. Air. Lo lihat deh kalau misalkan di bandara. Lo lihat di bandara garis lurus itu seperti air. Bening, Fata Morgana. Pas lo cari itu bukan. Nah, Bukan. tapi kan seperti Pak Haji sampaikan, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Jalanin. Ternyata apa yang kita hajatkan itu dia ada tidak di jalur ini, tapi di sono rezekinya. Ternyata yang keluar airnya di kaki anaknya. Ismail di sana. Itu apa? Sebagian Pak Haji tadi, kita jalani, rezekinya bisa saja tidak dari sini. Di sini kan nggak dapat air. Dapatnya di mana? Di ujung sono. Gitu. Bos, gue ngajarin lo. Nanti ngajarin orang lain. Gue ngajarin orang lain. Gue duitnya dapatnya dari mana? Dari Mbak Rati. Padahal Mbak Rati nggak pernah pakai begini, nggak pernah Mbak Rati. Mbak Rati kalau sini nyanyi, joget di atas. JG. Makanya dia tadi japri gue. Pak Haji makasih ya. Kayaknya gue mau berangkat umroh. Makasih gue disabdain Pak Haji. Pak Haji nggak boleh nolak ya. Gue kasih hadiah buat Pak Haji. Coba bayangin bos. Alhamdulillah. Padahal gue ngajarin si bos nih. Harusnya kan gue ngarepin dari lu dong. Lu gue ajarin. Iya. Kayak tadi malam nih. Gue ngajarin orang. Dapatnya malah orang yang belum pernah privat. Belum pernah privat. Sekalipun dia belum pernah privat. Nah maksud gue. Lu juga begitu. Jalanin aja dagang. Untung gak untung. Jalanin. Karena ini adalah ibadah. Makanya kan di Al-Quran agama gue bos. Ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk berdagang. Nggak ada. Jadi kita kalau memang nggak mau dagang, ya lo nggak usah dagang. Dakwah. Kalau lo nggak mau dagang, nggak mau dakwah, ya lo pengobatan. Pokoknya yang namanya ibadah. Nggak ada kata dagang. Kuciptakan jin dan manusia untuk berdagang. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia ibadah. Nah lo dagang aja. Nanti duit lo nggak dari dagang, dari yang lain. Kok gitu Pak Haji? Iya. Lo lihat aja tuh orang lari-larinya di mana, dapat air jam-jamnya di mana. Iya. Gue ngajarin lo mati-matian biar lo bisa kaya raya. Lo nya nggak kaya raya, malah yang kaya raya tamu gue yang nggak pernah datang, yang selalu ngelihat gue di YouTube. Gitu. Kan ada tamu gue, Pak Haji, aku udah sedekah seisi rumah. Tapi hajat gue gak bakal terkabul. Gue bilang, gak mungkin terkabul. Kok gak mungkin Pak Haji? Emangnya tuh isi rumah harta lu. Itu kan hartanya Allah. Bagus lo gak amit-amit yang baik jamin dalik. Gak zong. Kebakaran. Ya kan? Kenapa lu dibahas sedekah-sedekah? Sedekah tuh gak bisa dibahas. Kalau lo udah ngasih keluar ya udah kayak orang berak. Ini kan dibahas. Pak Haji, aku udah sedekah 10 juta. Mana? Kok belum cair 10 miliar? Gak mungkin. Karena lo perhitungan, ya kan? Betul, jangan. Jadi lo dagang aja. Paksain bangun jam 00. Wah, bini lo gak usah dibangunin. Lo aja yang bangun. Jadi dibangunin bini lo gak usah. Jadi lo bangun. Lo wajib mandi. Iya. Mandi, senyum, mandi. Lo buka kitab. Buka kitab. Nah, berapa lo paksa baca. Nah, kedua, sifat 18 nggak boleh ada. Ketiga nih yang dahsyat. Iya. Lo berdagang jangan nyari untung, tapi nyari berkat Tuhan. Kalau kita kan kebanyakan dagang mau nyari untung, nggak nyari berkat. Karena kalau orang bahagia, aduh, pedagang beli di lo, untung, gue bisa untung. Iya lo untung, gue zong. Nggak apa-apa bos, tapi nanti lihat deh. Coba bayangin bos, ada tamunya RDAY bos, sampai sekarang sehat alhamdulillah. Sakit pakai tongkat, berobat gue kasih 5 juta. Saudara bukan, teman bukan, gue kasih 5 juta. Kayak lu nih berobat gue kasih 5 juta. Istrinya cemberut. Laki gue dikasih, gue nggak dikasih. Ya udah gue kasih juga dia 5 juta. Seneng bener istrinya. Pak Haji, kan ada konglomerat yang rumahnya di Kelapa Gading yang berobat di Pak Haji, gitu. Namanya Mbak Naning. Oh iya pasien gue, iya. Itu teman saya.
Udah. Tapi dari situ bos, rezeki nggak pernah mati, ada aja. Gitu. Nah, gue mau begitu. Jadi jangan lo dagang untuk untung, gue nggak setuju. Lo dagang untuk nyari berkat. Jadi yang dicari di muka bumi ini berkat. Kalau kebanyakan orang-orang di Indonesia tuh, dia nyari untung, walaupun dia nipu untung. Akhirnya hartanya di anaknya, amit-amit yang baik, jangan sampai buntung. Kok buntung? Iya, pas di hari tuanya dia ya kumpulin harta banyak, habisnya di anaknya. Ya, gue kirim gak lo? Dia nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang yang jahat kok di dunia beruntung? Kenapa orang yang baik malah buntung? Kamu datang ke tempat air sono, lo ngumpet di situ, lo lihat tuh kehidupan dunia aslinya. Coba, lo masih inget gak ceritanya? Lo cerita. Ini bagus nih bos, agama manapun ngakuin. Ya, jadi ini Nabi Musa. Jadi agama apapun pasti sama pegangnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang gampang nabi, yang gampang protes kan Nabi Musa ya. Jadi tadi sampaikan Pak Haji, aku ingin tahu bentuk keadilanmu ya Allah. Keadilan di muka bumi ini. Saya melihat itu orang jahat malah hartanya banyak. Yang baik malah tidak banyak hartanya, malah sengsara. Tadi suruh ke tempat mata air, padasan air, pancuran air, lo ngumpet di batu, pasti banyak orang yang lalu lalang ngambil air. Disitulah kehidupan. Lihat. Nah, yang pertama datang adalah orang yang kaya raya naik kuda yang paling mahal. Kalau sekarang berarti naiknya Hummer. Hummer. Terus karena kehausan maka ngambil air minum. Nah, bawa sekarung ditaruh kan ya, dia sambil istirahat, sambil minum, dia minum, langsung pergi naik kuda, naik mobil, naik kuda ya. Yes. Masih ditinggal. Nah, habis itu ada anak kecil yang datang, mau minum juga. Dia lihat ada emas sekarung, bawa dong pulang. Emasnya bawa pulang. Habis itu ada kakek buta mau minum, pakai tongkat mau minum. Nah, habis minum sudah datanglah tuh tadi yang bawa emas naik kuda, sadar mana emasnya, balik dia ke tempat air tadi. Nah, karena di situ tidak ada siapapun, cuma ada si kakek buta. Si kakek itu saja yang ada, maka pasti yang dituduh adalah si kakek yang mengambil. Gimana ini? Nggak tahu gimana saya mau ngambil. Akhirnya dengan marah dibunuh. Pedangnya dipenggal palanya, buntung. Wah, protes kan? Nabi Musa protes. Protes apa ya? Turun malaikat Jibril. Kehidupan. Nah, jelaskan oleh malaikat Jibril jelasin. Kenapa? Kamu tahu nggak? Orang yang naik yang kaya raya tadi itu dulu adalah yang ngerampok, menghabiskan, menipu, ngambil duitnya orang tua anak kecil yang ngambil emas sekarung tadi. Iya. Jadi itu. Lah, terus yang kok orang tua dibunuh? Orang tua itu tadi yang buta itu adalah orang tua yang membunuh orang tuanya yang bawa emas tadi, yang kaya raya naik kuda. Itulah bentuk keadilan Tuhan di dunia ini. Pasti. Maka Pak Haji selalu mengajarkan energi positif yang harus kita tabung energi positif, Panennya kapan? Nggak tahu. Maka Pak Haji ngajari Cipers tadi, kasih aja. Kasih. Jangan merasa rugi, Namanya berkat Tuhan.
Yang cari berkat kan kalau nggak segini nggak. Ya. Saklek. Jangan. Segini nggak. Kasih. Jangan. Kasih bos. Kasih. Pasti akan. Nanti diganti kok, berlipat-lipat bos. Asli berlipat-lipat. Kan gue udah ngalamin. Pak Haji, berarti simpelnya Bikin senang orang. logika. Bikin senang Allah, bikin senang orang. Memuliakan Allah, memuliakan ciptaan Allah. Salah satu memuliakan ciptaan Allah apa? Tidak mematikan ciptaan Allah. Nah kita hobinya matiin. Ada semut disemprot. Nggak boleh. Makanya lo coba deh jalan ke rumah presiden kita sekarang, Pak Prabowo di Hambalang. Lo berani-berani nginjak semut. Ada semut di situ lo injak. Besok habis lo. Oh gitu Pak Haji. Itu ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Nggak boleh. Kucing, lo lihat kucing presiden kita. Masa kucing dikasih itu troli apa? Stroller. Hah? Dorongan. Iya dorongan. Kayak nggak ada kerjaan aja. Lo lihat kucing. Kasih makan kucing. Ajak ngomong kucing. Ajak makan semut. Ajak makan burung. Kasih makan ayam. Kasih makan ikan. Sambil kita ngajak ngomong. Manjur gak? Ajak ngomongnya maksudnya seperti apa tuh Pak? Kucing, semut. Gue pengen jadi menteri. Lo gue kasih makan tiap hari ya. Gue juga nanti kalau menteri gue mau kasih kebijaksanaan buat penduduk Indonesia. Lo sambil ngasih makan semut. Beli aja lo gula pasir. Sekilo kan murah, paling cuma berapa? Taruhlah 17.000 atau berapa 20.000. Lo kasih aja sesendok. Jadi dia tinggal manggulin aja gulanya tuh, butir-butir gula ke bawah ke lobang-lobang buat anak semut. Kalau kita kan nggak, ada semut disapu, ada semut di semprot, nggak baygon, nggak boleh bos. Lo lihat Pak Presiden sekarang meraktekin ilmu RDA luar biasa. Semut, kucing, burung, bos. Gue kan nanam padi. Ya. Gue nanam padi dengan harapan kalau padinya gue jual, nanti uang hasil jual padinya buat ngebiayain anak yatim kalau jalan-jalan, wisata, liburan. Nah kakak gue bilang, dia juga bilang itu padinya dimakan burung. Kita mesti beli alat buat pengusir burung biar nggak banyak burung pada makanin padi. Atau gue punya pohon tanah nih 1 hektar, 2 hektar, gue tanemin itu rumput buat makan sapi. Rumputnya tingginya hampir 4 meter ya. Itu buat rumah burung. Jadi kalau sore itu rumputnya tuh berisik burung. Begini ya. Kata karyawan gue mau ditebang buat makan sapi. Gue bilang sapi cari aja tempat lain. Itu biarin aja buat burung bos. Kita jadinya rugi dong Pak Haji. Enggak ada rugi. Padi rugi dong, enggak ada yang rugi. Emang dalam hati gue, emang kita kaya dari padi? Enggak lah, udah aja buat burung, kasih aja. Kemarin ada tamu gue yang cair 300 miliar, gue dikasih 300 juta. Gue kasih tamu gue tadi 10 juta. Walaupun yang lain ngerenyem. Ngapain gue ngasih lo? Nggak ada pentingnya. Yang penting dia dong, gue kasih 10 juta. Begitu. 300 juta. Tadi gue bagiin buat gaji karyawan 150. Masih ada 150. Makanya gue tadi mau bilang Pak Tatang, besok bikin acara lagi anak yatim. Jadi maunya gue gini bos. Lu gak usah jalanin yang macem-macem. Sifat 18 jangan ada aja di hati lu. Kalau ada di bini gak apa-apa. Bini emang begitu bos. Bini kurang ajar. Semua di Indonesia bini-bini begitu. Iya emang. Gue seneng nih kalau lo, gue seneng nih kalau lo, gue ketawa, gue seneng. Iya bisa ngakak di mana-mana kan, mana ada pengobatan bisa ngakak bos. Ngakak ditabok ya Pak Haji. Iyalah, bini tau sendiri. Dia tuh kalau, oh iya, bini tuh kurang ajar bos. Harusnya kan nggak boleh dong ya kan. Kan surganya ada di suami kan. Dia harusnya ramah, baik, bla bla bla. Nggak langsung baru datang langsung di skakster.
baru datang langsung dirazia, nggak boleh lah. Bercumbu dulu dong. Di depan pintu bercumbu dulu, ya kan? Dibuka celananya suaminya, baju suaminya, ya kan? Ditelanjang bulat suaminya, ya kan? Iya, Pak. Udah gitu ngajakin ke kamar, dibawa bajunya ke dalam kamar. Begitu dong. Ini mah enggak, baru datang langsung razia besar-besaran. Langsung semprot. Razia besar, itu namanya istri yang kurang ngajar. Kok Pak Haji ngomong begitu? Mewakili. Saya yang dirazia gak berani ngomong. Yang ngomong gua aja. Kalau saya ngomong disemprot, Pak. Ya. Bumbung yang ada di ruangan ini laki semua. Ya, mumpung gak denger Pak Haji. Ya, setuju. Enggak lah, humor. Humor, Pak Haji. Ya, paling bagus kalau istri yang mulia masuk surga, yaitu tadi pada saat dia kedatangan suaminya, dia cumbu, dia sayang. Ya gitu, dia cumbu, dia sayang, dia peluk, dia lucutin semua bajunya. Nah, gitu. Bukannya dia datang langsung mana? Jadi otaknya isinya duit. Malah yang datang pisang. Enggak lah, kalau bisa duit lah. Enggak lah. Jadi maunya gua, Bos, gimana caranya lo memuliakan Haji Marco makan? Gantinya razia. Gantinya razia. Jadi Pak Haji, tadi kan bangun jam 12 ya Pak Haji. Ya. Mandi, senyumnya itu senyumnya 41 kali. Senyumnya sama bini mungkin nggak enak ya, karena kita kan tadi malam kena razia ya. Jadi lo sama tembok yang tisu kacamata mana. Jadi lo mesti senyumnya sama tembok. Gitu. Enggak razia Pak Haji. Tanyain duit nyanyi mana? Ya, persamaan. Orang mau beli pakan burung, mau beli pakan burung, jadi beli pakan mek. nggak lewat Pak Haji itu. Jadi maunya gue gini, Bos. Gimana caranya lo nggak usah neko-neko, ikut seminar rezeki langitan, nggak usah ngapain, Bos. Capek, Bos. Yang ada yang ngomong pembohong, nggak ada yang benar, penipu semua itu. Penipuan. Kenapa? Iya dong, penipu. Kenapa? Karena kan dia cari masa, nyari masa. Ikut apa? 50 juta jadi 1 miliar. Iya, 50 juta jadi 1 miliar. Bohong, Bos. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sekelas petani yang tidak lulus SD belum tentu bisa ngikutin. Tapi kalau ilmunya Allah, ilmunya Tuhan kita, Tuhan lo, Tuhan Yesus, ini semua bisa. Nggak sekolah pun bisa. Apa tuh? Cuman bangun jam 00, senyum, mandi, sama baca kitab kan bisa. 2, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Bisa. Nah yang ketiga, berdamai sama hati. Nah kita nggak bisa berdamai sama hati. Apa tuh? Pada saat kita modal mobil 75, dandannya 5 juta, jadi 80 kan? Iya. Kita harus jualnya 85 dong. Iya. Ini dia nawar 75, kan ini berarti kita minus 5 juta baru-baru untung. Nah bisa gak lo berdamai sama hati? Bisa, lepasin kata Tuhan. Nanti gue ganti. Tuh. Jadi rata-rata, Bos, kita kalau suruh berdamai nggak bisa, Bos. Makanya rata-rata teman-teman pada pengen kayak ikut seminar. Nggak usah. Gini-gini aja. Kalau mau testimoni. Pak Haji, Ya. maaf dipotong. Seperti yang arahan Pak Haji tadi, misalnya ada yang nawar gitu ya Pak Haji. Namanya kita baru iklan misalnya, Iya. ya Pak Haji ya. Ada satu orang nawar, saya belum kasih gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang
yang maksud Pak Haji itu konteksnya berarti kalau ada yang tiba-tiba datang lihat unit, dia udah ngebet gitu, ya kayaknya udah nego paksa gitu. Ya, kasih. Itu yang dikasih. Kasih walaupun rugi kalau kasih. Kalau selama masih tanya-tanya atau itu nggak apa-apa, nyantai aja, nanya-nanya udah biarin. Bayangin bos, gue sebutin dah nama sekolahnya, SMA-nya YPHB Bogor. YPHB Bogor sekolahnya. Anggarannya cuma 20, tapi sapinya minta yang harga 25. Kalau gue buka harga 27, ya udah kasih deh. Tapi gue bilang duitnya ada berapa, cuma 20 juta. Ya udah kasih. Gue tanya dong, emang motong satu cukup? Nggak cukup Haji, minimal 2 buat murid segitu banyak. Ya udah kasih lagi 1. Kan kalau dihitung gue berarti rugi 20 plus 5 dong, 5 juta. Jadi 25 juta ya Pak. Iya, tapi Allah ganti anaknya banyak gak? Beduh, anak sapi gue banyak banget bos, nggak bisa kayak itu. Pak Haji, saya jujur. Namanya berkat, nyari berkat. Jadi kita nyari berkat di anak-anak itu. Jadi anak-anak dapat daging sapinya berkat gue. Jadi orang yang pakai mobil lo merasa alhamdulillah Tuhan kasih gue berkat. Gue bisa jual jadi harganya 80. Modalnya dia gue beli 75. Tapi yang dandan lo 5 juta, gue bisa jual 80. Karena kalau gue jual 85 butuh waktu berhari-hari, jadi gue jual 80. Berarti kan lo yang modalin. Enggak, kacamatanya begitu. Kacamatanya lo yang modalin. Tapi enggak, lo udah ngasih berkat ke dia. Lo udah ngasih berkat ke dia. Iya betul. Kita yang dicari berkat bos, bukan duit, bukan untung, tapi yang dicari berkat. Makanya zaman dulu orang tua kita, kakek kita, anaknya 10-10-nya punya rumah. Iya. Kita bos punya anak 1, 2, 3. Hah? Kembang ngepis. Iya, setuju. Jujur aja Haji. Iya. Dulu bos, orang punya anak 17-17 ya. Jadi orang. Jadi orang. Sekarang punya anak 4. Anak-anaknya 4 amit-amit jangan sampai berandal. Punya anak 1, amit-amit jangan yang baik. 1 berandal. Kenapa? Karena dia pada saat keluar dari rumah yang dicari bukan berkat, yang dicari apa? Duit. Nggak boleh dong. Kalau lo yang cari duit, kata Allah, emang sutradaranya lo, kata Tuhan. Sutradaranya gue. Produsernya gue, lo cuma sebagai pemain lakon. Ya, saya ikutin jujur, dong Pak Haji. skenarionya. Saya jujur nih Pak Haji. Saya modal nggak gede. Modal segini-gininya gitu Pak Haji. Sedangkan kehidupan kan saya anak lumayan banyak gitu ya Pak Haji. Anak berapa? Yang semua total sih 4 Pak Haji. Dari berapa bini? Saya punya anak saya, kandung saya sama istri 1 Pak Haji. Istri punya anak bawaan 3. Iya. Kan semuanya yang 1 sih udah merit Pak Haji, udah lepas. Yang masih dibiayain penuh sama saya kan 2 Pak Haji. Yang 1 masih setengah-setengah sama papahnya. Nah, ya kenapa nggak lo ambil alih semuanya bos? Ngapain papanya? Kalau jadi gua, semua gue yang biayain, semua gue yang nyenengin. Jadi papahnya yang sana, mantannya dia, udah lo jangan ngandelin gitu. Tapi lo niat di sini, gue mau nyari berkat, begitu. Jadi kalau anaknya mau beli sepatu, lo langsung buru-buru, Tuhan kasih gua rezeki, gua mau nyari berkatnya, gua mau ngambil berkatnya nih. Nanti lo dikasih aja jalannya, lo beliin sepatu dia. Berapa harga sepatunya? 2 juta, dah beliin 2 juta, begitu. Kadang ya itu Pak Haji, saya jujur manusiawi sayanya, hitung-hitungannya tuh masih terbawa gitu. Hitung-hitungannya. Jangan, apalagi nih bos, apalagi lo udah nikahin itu emaknya kan, emaknya udah lo nikahin,
Nah anaknya kalau bisa lo ambil alih. Gue bos belum nikahin emaknya aja gue kasih duit. Ya kan? Maksudnya kayak kemarin ya. Mau jadi apa gitu. Kasih 1 juta. Lihat gak? Coba bayangin. Tenang aja bos. Jadi nggak boleh ngeluh ya? Nggak boleh bos. Nggak boleh ada hitung-hitungan nggak boleh. Bos, sekarang Tuhan lo sama Tuhan gua ya. Ada gak Tuhan lo hitung-hitungan sama lo? Lo nggak pernah ke gereja, tapi lo rezekinya masih ada aja rezekinya walaupun lo nggak pernah ke gereja. Iya Pak Haji. Iya. Tuhan sama kita nggak pernah hitung-hitungan, bos. Makanya lo mau sok hitung-hitungan, nggak boleh. Udah yang dicari pokoknya bukan duit, tapi berkat. Ganti duit jadi berkat. Karena kalau duit jadinya kita apa ya? Duit ngapain? Jadi hamba uang ya Pak Haji. Hah? Hamba uang. Hamba uang. Ya kan lagunya gitu. Duit. Di otak saya nih Pak Haji, karena modal juga segini-gininya gitu. Rasa ketakutan tuh suka gimana ya Pak? Takut kalau saya habis. Bos, tadi malam kan ada tamu gue. Dia pasti lagi nonton. Namanya Bu Yani. Ya. Gue kasih 10 juta. Karena dia nggak dirajia sama suaminya. Anaknya gue kasih 1 juta. Karena anaknya nggak dirajia sama mamahnya. Nggak dirajia juga sama papahnya. Jadi yang dicari berkat. Ya. Nah, kalau sebelah gue 300.000 karena kena rajia istrinya. Kalau kalian nonton, mama lihat langsung di Iya, harusnya jangan. Karena duit kan jangan berandalkan dari suami, tapi dari Allah. Harusnya duit jangan berandalkan dari dagang mobil, tapi dari lain aja pasti ada. Gue duit nggak ngandelin dari ngajar, tapi gue dari yang lain. Pak Haji, ada gak tamu RD yang punya tambang nikel yang mau dijual? Pak Haji, ada gak tamu RD yang punya tambang batu bara yang mau dijual? Pak Haji, ada gak tamu Pak Haji yang punya tambang emas mau dijual? Ada bos. Itu yang 1000 hektar. Gak apa-apa diangkat dulu bos. Nggak. Ada gak Pak Haji yang punya tambang emas? Ada. Ya udah gue kenalin bos, antara penjual sama pembeli gatruk aja. Tuh dapat dari situ. Nggak dapat dari mana-mana. Oh ini yang namanya rezeki. Karena kita yang dicari berkatnya gitu loh bos. Tapi kan kita enggak. Setiap misalkan gue buka travel, gue nyari untungnya dari travel. Jangan, kalau nyari untungnya dari travel sedikit. Justru kita bantu orang sukses. Nah, nyari berkatnya kalau di agama Kristen. Nah, itu yang kita cari, bos. Bukan kita ngambil untungnya dari penumpangnya itu. Ada gak Pak Haji? Ada. Akhirnya dia ngambil untung dari penumpangnya. Akhirnya dia cerai sama istrinya. Akhirnya dia kawin sama penumpangnya. Nah, kawin sama penumpangnya. Sekarang penumpangnya boros. Penumpangnya rakus. Semua duitnya dipegang sama penumpangnya. Sama juga kita miara istri setan. Semua dirajia, diminta-mintain semua. Oh gitu Pak Haji? Ada bos. Janganlah. Udah. Lu tetap dagang. Tapi yang dicari motonya jangan uang, tapi berkat Tuhan. Diganti. Mindsetnya berkat Tuhan. Karena ucapan adalah doa. Gitu. Nggak boleh ada berarti biar rugi, biar gimana. Yang penting berkat. Ya. Berkat. Mau rugi. Jangan takut modal habis. Ya. Nggak bakal habis. Karena berkat nggak akan habis. Yang namanya berkat nggak akan habis. Tapi duit pasti habis. Ya, benar. Kan orang enggak.
Dia jalanin dengan nipu sana, nipu sini. Nipu sana, nipu sini. Ini yang lebih dahsyat. Ngawinin A, ambil hartanya. Udah hartanya habis, ceraiin. Ambil lagi, kawin sama B. Ambil hartanya. Udah habis, ceraiin. Kawin lagi sama C. Ganteng enggak, tapi dia penipu. Jadi orang sukses. Ada gak? Ada di Indonesia penipu. Ada. Pembicara sana, pembicara sini. Tapi kan nanti yang dihajar habis siapa? Anaknya. Di saat dia udah tua atau dia mati, dia lihat dari dalam kubur, kenapa anak gue begini? Ada lu dulu ngambil hartanya dengan nipu, dengan nyolong. Lo ngambil hartanya dengan ngerampok. Kasihan dong anaknya. Jadi kalau bahasa Indonesia, karma pasti ada. Karma. Nah janganlah. Nah nggak taunya gue lihat di yang tadi itu, mata air. Mata air bos, dia ngeliat sendiri bos. Emas yang dia boleh ambil dari bapaknya, sekarang diambil sama anaknya. Yang dulu dia bunuh bapaknya, sekarang dia dibunuh sama anaknya. Ini namanya keadilan. Tadinya dia nanya Nabi Musa, Tuhan, mana keadilan di muka bumi ini, mana? Tuhan, mana keadilan di muka bumi ini, mana? Orang jahat sukses di Indonesia, orang jujur abis di Indonesia. Lo lihat tuh Musa, orang Indonesia tuh, di Pancuran tuh. Diperlihatkan lah. Akhirnya dia nanya sama Allah, sama Tuhan, ini apa Tuhan? Turun malaikat Jibril, diterangin ya. Nah maunya gue, cari berkat Tuhan. Cari berkat Tuhan. Cari berkat Tuhan. Kalau ibarat nih namanya kita udah ilmunya tingkat dewa bos. Kalau sesama kita udah nggak nyambung. Dimana-mana kan kalau kita ikut apa namanya tuh acara seminar, yang dicari untung. Yang dicari untung, akhirnya untung enggak buntung. Buntung lah bos. Kita udah bayar seminar 100.000. Kita udah ikut seminar bayar 3 juta. Yang kaya siapa? Yang ngelola seminarnya, pembicaranya mah nggak kaya bos. Mana ada pembicara kaya? Orang pembicara juga ditipu sama si pengelola, sama si penyelenggara seminar. Rata-rata penyelenggara seminar tuh suami istri. Tapi istrinya istri siri. Karena istri yang sana ditinggalin, ditipu. Karena si istrinya tuh biadab. Dia ngelihat karena si lakinya ada duit, tapi pas lakinya nggak ada duit, ditendang bos. Kok gitu? Ya namanya perempuan pemain bos. Perempuannya pemain bos. Jadi kita laki-laki cuma dijadiin apa ya? Lakon. Jadi peserta seminar harusnya bayar ke lakinya, kan lakinya buat ngidupin istri dari sana, anaknya 2. Aduh, malah diambil sama si itu. Pak Haji, si biadab. Bangun malam itu Pak Haji boleh tidur lagi nggak? Kalau bisa sih bos, jangan tidur. Kalau bisa lo tidurnya dari jam 7, jam 8 lo udah tidur. Nanti jam 00 bangun. Nah dari jam 00 sampai matahari terbit, lo cuman baca kitab aja, baca kitab aja, baca kitab aja. Nanti kalau ngantuk lo ke dapur minum. Nanti kalau ngantuk lo ke dapur minum. Nanti kalau ngantuk ke dapur minum. Nah nanti habis subuh, habis pagi, nah boleh gitu. Nanti maksudnya berarti kalau sudah matahari terbit. Matahari terbit, anggaplah saya pagi aktivitas ngurus anak, antar sekolah. Iya, pulangnya ngantar sekolah lo tidur. Istirahat dulu. Iya. Boleh ya Pak? Boleh, sejam 2 jam. Nanti jam 9, jam 10 lo baru buka garasi. Nanti kan orang tanya, lu dagang gimana sih, bercanda, jam 10 lo baru buka. Bos, gua mah duduk manis, duit udah datang bos. Dia nggak tahu kan kita tengah malam komunikasi sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan. Nah Tuhan mau ngasih kita kan duit terserah. Mau habis asar, mau habis duhur, bebas. Urusan Tuhan ya Pak? Urusan Tuhan. Bos, banyak tamu RDAY dagang jual beli mobil
yang rumahnya buntu, nggak bisa dilewatin mobil lalu lalang. Tapi di rumahnya bisa muat mobil 15. Kadang kalau nyerong 17. Tapi lakunya luar biasa. Lakunya luar biasa. Apa yang dilakukan? Dia duduk manis, pedagang-pedagang udah pada ngambil aja ke itu, ke rumahnya dia. Dia tanpa harus, udah tahu pokok pedagang, bos ada barang baru mana bos? Tuh pilih aja. Udah pada ngambil, pada ngambil. Kan kalau gue tanya, bos, untungnya berapa loh? Alah kadang enggak Pak Haji, pas-pasan kok beli, gue dandanin, gue jual sama modal-modalnya. Nah lu ntar dapat dari makan, dari mana? Dari Allah kan kata lu. Nah kita suka nanti gue makannya dari mana ya? Itu yang bikin Tuhan marah. Marah semarah-marahnya. Ntar kalau gue rugi, ntar gue makan dari mana ya? Ntar kalau gue rugi, rumah gue dari mana? Ntar kalau gue rugi, buat kehidupan sehari-hari anak sama bini gue dari mana? Itu yang bikin Allah marah dan murka. Nggak boleh ngomong begitu, dari Tuhan lah. Dari Tuhan lah. Jadi Tuhan tuh kita embul-embul. Iya makanya kan kadang tamu nanya, Ji lo kasih tamu 10 juta, anaknya dikasih 1 juta, yang nyanyi dikasih, Haji Marco dikasih, makan tiap hari lo traktir, duit ada aja Ji. Adalah dari Tuhan lah bos. Alhamdulillah dari Tuhan ada aja. Ada aja dari Tuhan, ada aja dari Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau gue bilang, iya dari mana ya? Kalau gue boros ya, lah kata Tuhan, kayak gue kemana nih? Posisi gue ada di mana? Posisi gue kan ada di dekat sini. Kata Tuhan, lebih dekat dari napas. Nah, pokoknya gue mau lu dagang hanya yang dicari berkat, bukan yang dicari untung. Banyak pedagang mobil pada bangkrut. Kenapa? Karena dia yang dicari adalah untung. Makanya nggak gede-gede. Lo lihat deh, gak usah gue sebutin namanya. Dia dagang mobil. Masa pembelinya dari luar kota banyak. Dia dagang mobil. Masa dikasih penginapan. Masa dia dagang mobil. Mau kok dimakanin tamunya. Kalau kita boro-boro. Ada orang lihat mobil nih. Terus ada tukang bakso dipanggil. Makan dulu, barang dulu, makan dulu. Panggil ada tukang padang. Pesenin dulu nasi padang. Misalkan dia makan, datang mau lihat mobil 1, datang sekeluarga bersepuluh, kita traktir ke rumah makan Medan Baru, nggak bakal marani kita. Tapi ada pedagang yang dari mana? Dari Bandung, ditraktir. Dari mana? Jangan pulang ya, nginep di sini ya, kasih penginapan. Di mana-mana kan penginapan bayar, kita bayar, gitu. Walaupun penginapan punya nyokap gue bayar sama nyokap gue. Kata nyokap gue, Ji, alhamdulillah tamunya banyak, kata gitu. Kata nyokap gue. Tapi gimana bos? Gue masa ngerengek-ngerengek ke nyokap gue. Tuh ada tamu mau nginep gini. Karena nanti nyokap gue sedih. Udahlah keluarin aja bayar. Berapa total penginapan bayar hari ini? Misalkan 6 juta, ya udah bayar 6 juta. Makanya kata nyokap gue, ada yang nginep bayar 6 juta. Asik. Biarin gak apa-apa. Tapi kan kemarin gue dapet tunai 300 juta. Gue buat bayar gaji dia tuh. Timnya semua. Ya 150 lo gocap ya. Bu Mei cepet. Nah mau gue lo yang dicari berkat. Jangan yang dicari untung. Ngerinya kalau untung nyaris buntung. Gitu. Pokoknya berarti Pak Haji ya, selama yang harus dikeluarkan untuk kebaikan keluarga, ya, itu nggak boleh sama sekali ada perhitungan lah ya. Nggak boleh bos, itu kan kewajiban kita. Nah itu Pak Haji, kadang-kadang kewajiban, nggak ada yang namanya sedekah ke anak, yang namanya sedekah ke istri, yang namanya sedekah ke orang tua, nggak ada. Tapi katanya kiai sama ustadz itu namanya sedekah. Lah kan gue bukan kiai, gue SD Impres. Jangan disamain sama dia lah. Orang gue SD Impres, nggak ada. Jangan. Masa kita ngasih ke istri sedekah? Enggak lah, kewajiban kita. Ngasih ke anak sedekah, kewajiban. Ke anak sambung, kewajiban. Bos, kalau lu nyenengin anak sambung lo, misalkan anak sambung lo mau beli sepatu, lo biayain.
anak sambung lo ulang tahun lo biayain. Bahkan papahnya istri lo ulang tahun lo kasih biayain bla bla bla. Itu bos, rezeki lo tuh nggak bakal berhenti, ada aja. Bener. Tapi kan kita kadang perhitungan, ngapain dia masih ada papahnya? Ya mungkin Allah nggak ngasih rezeki ke papahnya, ngasihnya ke kita. Maksud kita nggak kebagian. Taruhlah sepatu anak misalkan 2 juta. Kalau Allah kasih kita 2 miliar, kasih aja 2 juta buat beli sepatu anak sambung kita. Yang 1 miliar 990 sekian jadi milik kita. Kadang saya masih begini Pak Haji, pembukuan gitu ya Pak Haji. Jangan. Waduh, bulan ini untung baru dapat sekian. Itu 18 masuk di ngeluh gak? Masuk itu Pak Haji. Ih, masuk pasal. Itu masuk komen gak? Masuk Pak Haji. Itu masuk kata jengkel gak? Masuk. Iya, 3 pasal udah. Sama mikir 4 pasal. Janganlah bos. 10 tahun penjara ya Pak Haji. Iya, maksudnya yang menjara Tuhan loh, bukan yang menjara ini Tuhan. Jadi yang harusnya lo punya showroom besar di Kelapa Gading, atau showroom besar di Sunter, di Bos, atau lo showroom besar di Bandung, akhirnya ke pending. Kenapa? Karena itu. Janganlah bos. Iya Pak Haji. Pokoknya gue nggak setuju sama anak sambung. Kita nggak care, harus care sama anak sambung. Biar gimana juga, kan mamahnya udah gue kawinin. Ya, Pak Haji. Otomatis anaknya dia, anak gue. Karena papahnya, misalkan anak kita mau kenapa sayang? Besok mau ke Dufan, masuknya 300, kasih 1 juta. Kasih 2 juta. Nih, pegang buat jajan kamu nanti. Biar kamu nggak malu-maluin. Begitu. Karena papahnya sana nggak care. Akhirnya rezeki papahnya pindah ke kita. Dikasih mobil sama papahnya. Mobilnya ditarik sama leasing misalkan. Ditarik sama ini. Lo buru-buru walaupun mobil nggak baru ya, second, yang penting bisa buat gelinding ke sekolah. Kasih langsung. Nanti lo rezekinya luar biasa. Itu yang gua mau dari lo. Tapi yang dicari jangan uang, dan cari bukan untung, tapi yang dicari berkat. Oke? Ada lagi? Selain itu Pak Haji, Nggak ada. Pokoknya lo latihan sifat 18 nggak boleh ada di lo. 2, memuliakan Tuhan dan memuliakan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan tuh ada manusia. Caranya apa? Dia udah nawar ngebet, walaupun lo rugi lepas. Lo sedekah semut seperti Pak Prabowo, sedekah burung, sedekah kucing, ilmunya RDAY. Lo lihat Pak Prabowo dah, gue salut sama dia. Walaupun dia militer, tapi hatinya wow. Coba lo jalan, nginjek semut aja kalau nggak marah deh. Nah lo juga semut kasih gula pasir, jangan disemprot. Begitu. Nah, setiap apa kelakuan dari bini lo yang lo nggak suka, lo jangan ungkapin ke bini. Kasihan bini lo jadi ntar kecil hati. Papa marah ya sama aku ya? Enggak. Tuh. Pokoknya mama the best dah, mama nomor 1 dah gitu. full senyum aja Pak Haji. Full senyum sama bini lo. Nanti rezekinya ada aja. Nah lo senengin dah bini lo. Kadang-kadang saya juga suka pelit sih Pak Haji. Sama bini? Jangan. Aduh. Jujur Pak Haji, saya kalau lagi ada gitu, jadi di otak saya gini Pak, kalau saya lagi ada untung, nggak apa-apa, saya royal. Cuma kalau itu namanya di waktu lapang. Di waktu sempitnya mana? Jadi di agama gue, di kitab gue, itu kalau kita berbuat baik sama istri, itu ada 2 kata. Di saat lapang maupun sempit. Lapang tuh untung, sempit tuh kalau kita lagi nggak ada uang, kita harus bela-belain buat bini gitu loh bos. Ya Pak. Lo kan enggak, pada saat untung ya oke lah. Tapi kalau pas lagi ceper nggak ada lah. Nah, itu jadi nggak masuk dong ya. Jadi kalau ibarat orang
Rumah makan pagi enak gak? Nggak enak. Rumah makan sore enak gak? Nggak enak. Tapi pada saat dua kata digabung jadi enak gak? Enak. Namanya rumah makan pagi sore. Iya benar Pak Haji. Tapi enak. Kalau rumah makan pagi nggak enak. Nasi uduk pagi dimakan sore nggak enak. Nggak enak. Karena kan nasi uduk kan ada pagi, dimakan sore nggak enak. Nah begitu juga rumah makan sore, dimakan pagi nggak enak. Tapi kalau pagi sama sore dua kata kita gabung jadi rumah makan dua jempol. Namanya rumah makan pagi sore. Pagi sore, bos. Di mana-mana kalau orang join pasti berantem. Ya. Di mana-mana kalau orang join pasti ujung-ujungnya pisah. Rumah makan pagi sore itu join, tapi nggak berantem. Oh tahu Pak Haji? Lah kan tempat kelahiran bini gue di Palembang tuh rumah makan pagi sore. Kan bini gue orang Palembang. Iya, orang terkaya di Palembang bini gue. Orang tuanya orang terkaya di Palembang. Punya hotel, iya. Punya pabrik tenun, punya pabrik es. Nah, pagi sore awalnya dari Palembang. Sekarang di mana-mana. Begini, bos. Nah, gue mau lo juga begitu. Di saat lapang dan di saat sempit. Coba, bos. Walaupun dia agamanya belum muslim ya. Nyaris muslim. Kita jejelin, bos. Ilmu Tuhan kita. Kalau dimirip-mirip, alhamdulillah. Coba, bos. Haji nggak boleh ngarep, Haji. Enggak. Ada pucet, Haji. Jadi kalau di Al-Quran itu ada orang yang Gong, isi air panas, Gong. Orang yang dicintai Tuhan itu dalam satu ayat itu. Tapi ada ujungnya itu, itulah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang dicintai Tuhan. Ya, kalau kita seperti Pak Haji sampaikan tadi, kalau kita sudah cinta, maka royal pasti. Nah, Tuhan juga gitu. Orang yang dicintai Tuhan itu siapa? Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Satu, yang pertama itu ya, kepada istri, kepada anak, kepada siapapun itu kewajiban kepada Pak Haji. Tapi ke anak yatim itu adalah sedekah. Sedekah ke anak yatim. Bos, itu bukan Sony tahu, dedemit. Nah, Jin. Nggak boleh ada makanan baru masuk ruangan, dia langsung turun. Langsung bau. Iya. yang kedua tadi demit. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang tadi itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Tadi sifat 18 nggak boleh ada. Mengendalikan emosinya. Emosi. Itu. Jadi emosinya. Satu, berinfak, bersedekah waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu mengendalikan sifat 18 itu, mengendalikan emosinya. Yang ketiga, yang lapang, hatinya lapang. Bahasa Pak Haji, legowo, lapang dada kepada siapapun. Sehingga timbullah yang namanya care pada pembeli tadi, karena kita lapang. Oke lah, kita lapang dada pada istri yang selalu razia, itu kita sudah kita legowo saja, tidak usah diimbangi marah, gitu ya. Apalagi kalau HP-nya disadap, gitu. Ya, jadi itu legowo, lapang dada. Itulah tiga poin yang menjadikan kita orang itu dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita, pasti apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun akan dalam perlindungan, dalam pertolongan, dalam berkatnya. Pasti semuanya menghasilkan hasil yang terbaik. Pasti. Pak Haji, kan saya juga suka lihat YouTube Pak Haji nih. Kalau tentang ilmu kearifan lokal kan saya suka lihat tuh Pak Haji. Gosok mobil pakai celana dalam yang bekas pakai.
pasti langsung laku. Sambil ngomong lo ngomong, hari ini laku, hari ini laku. Tidak ditawar, tidak ditawar. Laku tidak ditawar. Semua rata-rata pedagang di Indonesia punya pegangan. Supaya lo nggak larut sama pegangan orang itu, gantung celana dalam yang 9 hari di atas rumah lo. Biar nanti orang masuk nggak larut. Tuh. Cebok alat kelamin lo, air cebokannya buat nambahin isi air radiator. Jadi orang yang pakai mobil lo bakal balik lagi beli lagi mobil lo. Jadi radiatornya, bukan lo air radiator buat cebok. Nanti nggak bisa berdiri Pak Haji. Iya. Jadi buat nambahin air putih, air itu buat nambahin lo cebok dulu. Segayung dah atau setengah liter buat di radiator. Jadi dia mesin tuh muter air cebokan lo. Pasti dia akan balik lagi. Beliin mobil buat anaknya. Beliin mobil buat mamahnya. Jadi dilap Haji. Sambil ngomong. Sambil ngomong. Ya. Hari ini laku, hari ini laku. Harga nggak ditawar, harga nggak ditawar. Bayar tunai, bayar tunai. Jadi berapa lo nggak. Harus berapa kali Pak Haji? Sekali manjur, 2 kali manjur, 3 kali manjur. Berarti usap-usap ininya aja Pak, gitu, sebutuhnya gitu. Nggak harus berapa kali Enggak. Bisa Pak. Ya pokoknya maunya gue praktekin, berbuat. Yang dicari berkat itu aja. Oke? Ada lagi? Sip, ajarin nyentongin. Promosi habis ini El. Bos, lo makan dulu bos. Lo pegang tamu. Jadi kalau kita bermain burung dara itu jadi kelepekannya ya. Betinanya. Menarik di betinanya. Nah, waktunya bebas, boleh pagi, siang, sore saat longgar aja. Kenapa diginikan sebagai centong ini? Ini untuk menimbulkan energi magnetik, energi listrik, ya kan? Energi magnetik yang akhirnya bisa menarik. Jadi diucap kasih pembukaan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Cara yang saya lakukan ini yakin pasti Tuhan kabulkan. Terus diajak ngobrol ini, ngobrol aja, ganteng, undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak dia masuk ke almari saya, ajak dia masuk ke rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Untuk itu kamu undang ya, nanti kamu bawa ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Diajak ngobrol saja ini untuk ya hati kita ungkapkan. Kata-katanya sih bebas. Yang pembukaannya. Ada teksnya. Ya. Berarti Iya bos. tadi harus apa digantung di atas rumah? Ya celana dalam bos yang udah 9 hari nggak ganti digantung lebih tinggi dari kepala, di langit-langit boleh, di atas pintu boleh. Kalau gue tuh ada tuh di atas ini internet di atas pintu. Jadi lo kalau udah masuk ke ruangan gue, besok lo pasti balik lagi, nggak mungkin nggak? Itu ditutupin nggak masalah. Itu ada di internet sana dalam gue. Di atas ini. Jadi kalau plafon, jadi lo kalau udah masuk ke ruangan gue, nggak bakal lo nggak datang lagi. Besok datang lagi pasti. Dahsyatnya.
Berarti 9 hari dipakai terus-terusan? Ya enggak, kalau misalkan basah lo kering jemur dulu, lo ganti pakai celana dalam yang lain. Nanti kalau udah kering, udah lo jemur pakai lagi. Selama 9 hari? 9 hari. Pokoknya kalau basah lo jemur dulu. Jangan basah tetap dipakai, lo jemur. Nah nanti udah kering pakai lagi sama 9 hari. Manjur gak? Bado. Bos, di sini tamu nggak pernah sepi, datang terus. Jangankan tamu, tim gue nggak pernah dia libur, masuk terus. Iya maksudnya gitu tim gue. Kalau yang buat gosok itu berarti Cadar yang sehari 2 hari bekas pakai aja, dikorbanin satu buat ngelap. Gak usah ngelap semuanya, ngelap dashboardnya, buat ngelap speedometernya, buat ngelap spakbornya gitu. Satu celana buat ngelap semuanya, ambil ngomong. jadi setelah dipakai nggak dicuci? Enggak, buat ngelap aja. Dimatiin di situ. Dimatiin satu? Iya, satu dikorbanin. Oh, iya. Nah, nanti kalau bisa itu celana jangan sampai jatuh ke tanah. Jadi kalau ngelap jangan sampai jatuh. Oh, iya. Kalau lo ngelap dashboardnya kan jatuhnya kan nggak ke tanah tuh. Jatuhnya kan masih di dalam mobil kan. Oh, iya. Buat ngelap joknya. Tapi kalau lo ngelap spakbor, Repot, Pak. iya spakbor ngeri jatuh ke bawah. Jatuh lo mesti bikin lagi yang baru. Oh, jadi harus yang bekas lagi? Iya. Dipanin lagi ya, Pak? Iya, jangan sampai jatuh. Manjur, Bos. Gua sabdain. Lo punya showroom sendiri, Amin, Pak. tapi tidak di rumah, kapasitas muatnya 100 unit. Bisa. Ada kan tamu RDI di Jakarta Barat. Amin, Pak Haji. Gitu. Tapi yang penting lo tadi jangan nyari uang, tapi nyari berkat. Iya. Bisa? Bisa, Pak Haji. Pasti ya. Sip, terkabul. Cair ya, 10 M ya. Amin. Gue tadi humor ya, Bos. Iya, Pak Haji. Il, promosi Il.